Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Josephson dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai penerapan ataupun aplikasi dari persamaan diferensial parsial khususnya pada bidang fisika yaitu persamaan Poisson dan persamaan Laplace. Tugas ini merupakan tugas proyek untuk mata kuliah persamaan diferensial parsial. Selanjutnya, saya akan kembali memperkenalkan diri saya kembali. Uh, Perkenalkan, nama saya Jessica Josephson dengan NIM 08011282328044 kelas L2. Langsung saja untuk uh, daftar isi ataupun hal-hal yang akan saya bahas dalam video kali ini. Itu yang pertama, mengenai badan listrik, yaitu teknik ataupun cara menghitung medan listrik. Kemudian saya akan juga membahas penurunan persamaan Poisson dan Laplace. Kemudian tiga sistem koordinat dan yang terakhir yaitu contoh soal persamaan Laplace dalam koordinat silinder ataupun yang sering disebut sebagai persamaan Laplace dua dimensi. Selanjutnya, di sini terdapat mind map dari medan listrik atau yang disimbolkan E dalam bidang fisika. Terdapat empat cara dalam mencari medan listrik. Yang pertama yaitu hukum Coulomb, yang kedua hukum Gauss, yang ketiga yaitu jika diketahui energi potensial listrik, dan yang keempat dengan persamaan Poisson dan Laplace. Cara pertama yaitu menggunakan hukum Coulomb. Persamaan atau rumus yang digunakan yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat atau E sama dengan F per Q. Selanjutnya untuk hukum Gauss, persamaan yang dipakai adalah del B sama dengan rho V, di mana rho V ini adalah kerapatan muatan per satuan volume, atau juga dapat dihitung dengan persamaan integral tertutup E dot dA sama dengan Q in per epsilon 0. Dan yang cara ketiga yaitu jika diketahui energi potensial listrik. E dapat dicari dengan Mindel dot V. Selanjutnya, jika ketiga cara ini tidak dapat digunakan, maka kita dapat menggunakan kondisi batas atau syarat batas dari persamaan Poisson atau persamaan Laplace yang diketahui dari kasus ataupun soal yang diberikan. Selanjutnya, untuk bagian selanjutnya adalah penurunan persamaan Poisson dan Laplace. Diketahui terdapat dua persamaan, yaitu yang persamaan pertama, E sama dengan Mindel dot V, dan hukum Gauss dalam bentuk divergensi, yaitu del dot D sama dengan del dot epsilon 0 E sama dengan rho V, atau jika kedua ruas dikalikan dengan epsilon 0, maka didapatkan persamaan del dot E sama dengan rho V per epsilon 0. Selanjutnya, jika disubstitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua, yaitu kita substitusi persamaan E pada persamaan pertama menjadi dot min del dot V sama dengan rho V per epsilon 0. Sehingga didapatkan persamaan Poisson yaitu del kuadrat V sama dengan rho V per epsilon 0. Kemudian untuk kasus khusus di mana rho V sama dengan 0, artinya pada medium tersebut tidak terdapat muatan, maka persamaan Poisson yang di sebelah kiri menjadi del kuadrat V sama dengan 0, atau persamaan ini yang sering dikenal sebagai persamaan Laplace. Selanjutnya, karena dalam medan magnet atau elektromagnetik bekerja dalam tiga sistem koordinat, maka persamaan Laplace dapat diselesaikan dalam tiga sistem koordinat.
Yang pertama yaitu koordinat kartesian, yang kedua koordinat silinder, dan yang ketiga koordinat bola. Untuk ya, untuk sistem koordinat pertama yaitu koordinat kartesian, pada contoh-contoh kasus yang terkait dengan koordinat kartesian, kita akan sering menemukan deret Fourier. Dan untuk persamaan yang digunakan adalah do kuadrat V do X kuadrat plus do kuadrat V do Y kuadrat plus do kuadrat V do Z kuadrat sama dengan nol. Nah, ini sebenarnya uh, ada sama dengan nol, namun mohon maaf, sepertinya dalam pembuatan penyusunan PowerPoint uh, tertinggal. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu koordinat silinder. Dalam contoh-contoh kasus ataupun soal mengenai koordinat silinder, kita banyak menemukan persamaan Bessel. Dan persamaan yang digunakan pada koordinat silinder adalah 1/R do R dari R do V do R ditambah 1/R kuadrat do kuadrat V do theta kuadrat ditambah do kuadrat V do Z kuadrat sama dengan nol. Lalu yang ketiga, yaitu pada koordinat bola. Dan pada uh, kasus-kasus dengan koordinat bola, kita sering menemukan polinomial Legendre, tulisannya, dan untuk penyebutannya yaitu polinomial Lazon. Persamaan yang digunakan pada koordinat bola yaitu 1/R kuadrat do R dari R kuadrat do V do R sama dengan 1/R kuadrat sin theta do theta dari sin theta do V do theta ditambah dengan 1/R kuadrat sin kuadrat theta do kuadrat V do theta kuadrat sama dengan nol. Kemudian selanjutnya kita akan membahas contoh soal dan yaitu dalam bentuk penerapan persamaan Laplace di koordinat silinder atau persamaan Laplace di dua dimensi. Untuk soalnya yaitu suatu silinder berjari R sama dengan 1 cm memanjang pada sumbu Z. Potensial di dasarnya yaitu sebesar V sama dengan 100 volt. Sedangkan di dinding dan ujung lainnya yaitu ketika Z menuju tak hingga, nilai potensial yaitu V sama dengan 0 volt. Dan pertanyaannya yaitu diminta untuk tentukan besar potensial di dalam silinder. Berikut untuk ilustrasinya. Jadi di dasar silinder besar potensial 100 volt, kemudian di dinding silinder atau uh, kulit silinder ini besar potensial yaitu 0 volt. Nah, karena kita diminta untuk menentukan besar potensial di dalam silinder, maka yang ditanyakan pada soal ini yaitu fungsi V dalam R theta Z. Kemudian untuk penyelesaiannya, pertama diberikan syarat batas, yaitu syarat batas pertama, V di Z sama dengan 0 adalah 100 volt. Kemudian syarat batas yang kedua yaitu V di 0 kurang dari Z kurang dari hingga adalah 0 volt. Akan digunakan persamaan Laplace dalam koordinat silinder untuk menyelesaikan persoalan ini, yaitu del kuadrat V sama dengan 1/R do R dari R do V do R ditambah dengan 1/R kuadrat do kuadrat V do theta kuadrat ditambah dengan do kuadrat V do Z kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai uh, sebelumnya, mohon maaf, kita dalam penyelesaian ini kita menggunakan metode pemisahan variabel, yaitu V sama dengan R theta Z, dan nilai tersebut disubstitusikan pada persamaan Laplace
yang pertama ini. Didapatkan theta Z dikali 1/R do R dari R do R do R besar do R kecil ditambah dengan RZ 1/R kecil kuadrat do kuadrat theta besar do theta kecil kuadrat ditambah dengan R besar theta besar do kuadrat Z besar do Z kecil kuadrat sama dengan 0. Nah, karena di suku yang ini masih eh, masih dalam theta besar dan Z besar, kita menggunakan manipulasi aljabar yaitu dengan membagi kedua ruas dengan R theta Z. Sehingga didapatkan pada persamaan yang ketiga ini, yaitu 1/R besar R kecil, do R dari R do R besar do R kecil, ditambah dengan 1/theta besar R kecil kuadrat, dikali dengan do kuadrat theta besar do theta kecil kuadrat ditambah dengan 1/Z besar do kuadrat Z besar do Z kecil kuadrat sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita ubah bentuk di persamaan ketiga ini dalam bentuk turunan parsial, kita ubah menjadi turunan total karena ketiga suku sudah memuat turunan dalam satu variabel. Perubahan bentuk ini menjadi 1/R kecil R besar R kecil D dr dari R dr besar dr kecil ditambah dengan 1/theta kuadrat R kecil kuadrat D kuadrat theta besar D theta kecil kuadrat ditambah dengan 1/Z besar D kuadrat Z besar D Z kecil kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya dari persamaan terakhir kita selesaikan untuk komponen Z terlebih dahulu. Didapatkan untuk suku Z yaitu 1/Z besar D kuadrat Z besar DZ kecil kuadrat. Nah, ini kita bisa anggap sebagai suatu konstanta, yaitu K kuadrat. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan Z besar, didapatkan D kuadrat Z besar, DZ kecil kuadrat, sama dengan Z besar K kuadrat. Dan kita kurangi kedua ruas ini dengan Z K kuadrat, didapatkan persamaan D kuadrat Z besar, DZ kecil kuadrat, dikurang Z besar K kuadrat. Sehingga dari persamaan terakhir terdapat dua solusi untuk Z besar, yaitu Z sama dengan E pangkat KZ atau Z sama dengan E pangkat min KZ. Karena ada dua solusi, maka kita dapat memilih satu solusi untuk Z menggunakan syarat batas 2 yang diketahui dari soal, yaitu ketika Z mendekati tak hingga atau di dinding silinder, nilai potensial V ialah 0 volt. Maka karena solusi Z ini berbentuk eksponensial, maka yang memungkinkan adalah Z sama dengan E pangkat min KZ, yaitu fungsi eksponensial negatif. Selanjutnya, untuk komponen theta, nah, namun sebelumnya kita bisa mensubstitusikan komponen Z dengan K kuadrat, sehingga didapatkan persamaan awal yaitu 1/R besar R kecil D dr dari R kecil D R besar dr kecil ditambah dengan 1/theta besar R kecil kuadrat D kuadrat theta besar D theta kecil kuadrat ditambah dengan K kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan R kecil kuadrat. Didapatkan persamaan baru yaitu R kecil per R besar kuadrat DDR dari R kecil DR besar DR kecil ditambah dengan 1/theta
D kuadrat theta besar, D theta kecil kuadrat ditambah dengan K kuadrat R kuadrat sama dengan nol. Kemudian kita ambil suku theta yang ini. Nah, eh, dengan langkah yang mirip dengan komponen Z tadi, kita ambil 1/θ D kuadrat theta per D theta kuadrat. Ini kita anggap sebagai suatu konstanta, yaitu min N kuadrat. Kedua ruas kita kalikan dengan theta besar, kemudian kita kurangkan dengan min N kuadrat theta besar, sehingga didapatkan persamaan terakhir, yaitu D kuadrat theta besar, D theta kecil kuadrat, ditambah N kuadrat theta besar sama dengan nol. Kita lihat di sini, eh, theta memiliki dua solusi, yaitu theta besar sama dengan sin N theta, atau theta sama dengan cos N theta, dengan N adalah bilangan bulat. Nah, dengan meninjau syarat batas satu yang diketahui di soal sebelumnya, di soal yaitu ketika Z sama dengan 0, yaitu ketika di dasar silinder, maka nilai V ialah 100 volt. Maka berapapun besar theta besar, potensial akan selalu tetap. Dengan kata lain, solusi ini tidak bergantung pada sudut. Artinya kita dapat mengambil N sama dengan 0 yang menyebabkan solusi theta sama dengan sin N theta sama dengan 0, dan theta sama dengan cos N theta sama dengan 1. Maka solusi yang memungkinkan adalah yang bernilai 1, yaitu theta sama dengan cos N theta. Selanjutnya, untuk komponen R. Kita lihat dari dua langkah sebelumnya, yaitu untuk komponen Z dan komponen theta, kita bisa substitusikan kembali untuk komponen tetanya, yaitu min N kuadrat di sini. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan R besar, didapatkan persamaan ini, dan kita faktorisasi R besarnya, sehingga R-nya difaktorisasi meninggalkan K kuadrat R kuadrat min N kuadrat sama dengan 0. Persamaan terakhir ini merupakan persamaan Bessel. Maka solusi untuk persamaan Bessel ada dua, yaitu Jn KR dan NN KR. Kemudian kita lihat uh, selanjutnya, itu dari syarat batas diketahui pusat silinder berada di pusat koordinat. Maka solusi yang digunakan adalah JNKR, karena NNKR digunakan ketika pusat silinder bukan di dasar, itu ketika di menuju tak hingga. Kita ketahui dari persamaan Bessel, R R sama dengan JNKR sama dengan sigma dari P sama 1 sampai tak hingga min 1 pangkat P per gamma P plus 1 kali gamma P plus N min 1 dikali dengan KR per 2 pangkat 2P plus N. Ingat bahwa gamma N sama dengan N min 1 faktorial. Oleh karena itu, kita memiliki banyak solusi, dan V merupakan fungsi superposisi. Sehingga kita dapat menuliskan V dalam bentuk seperti ini, yaitu V sama dengan sigma M sama dengan 1 sampai tak hingga dari CM J0 KMR E pangkat min KM Z. Selanjutnya, dengan syarat batas 1 dari yang sebelumnya kita ketahui dari soal, yaitu saat Z sama dengan 0, maka V sama dengan 100. Nah, dari persamaan terakhir tadi, kita dapat peroleh V dalam R dan Z, itu ketika Z-nya 0, fungsi V menjadi sigma M sama dengan 1 sampai tak hingga CM J0 KMR sama dengan 100. Kemudian dengan menggunakan
ortogonalitas fungsi Bessel, fungsi C0 KMR ortogonal di interval 0 sampai R besar dengan bobot R kecil. Yaitu kita peroleh dari sifat ortogonalitas fungsi Bessel seperti ini. Terdapat dua eh, dua solusi yaitu 0 dan R kuadrat per 2 J1 KMR dikuadratkan. Dari persamaan syarat batas yang sebelumnya tadi, telah kita bahas, kita kalikan kedua ruas dengan R J0 KMR lalu kita integralkan. Sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa selesaikan persamaan terakhir ini dengan sifat ortogonalitas fungsi Bessel. Karena sifat ortogonalitas, maka hanya suku ke M sama dengan N yang bertahan. Sehingga kita peroleh untuk kondisi M sama dengan N, Cm dikali R kuadrat J1 KMR dikuadratkan sama dengan integral 0 sampai R 100 dikali R J0 KMR dr. Dan untuk R sama dengan 1, persamaan menjadi Cm dikali setengah J1 KM dikuadratkan sama dengan 100 integral dari 0 sampai 1 R J0 KMR dr. Kemudian kita tahu dengan rumus integral baku, integral sisi kanan, maaf, ini seharusnya kanan, menjadi ini, itu J1 KM per KM. Jika kita selesaikan ini dengan aljabar biasa, dapatkan penyelesaian untuk CM, yaitu CM sama dengan 200 per KM J1 KM. Selanjutnya, yaitu kita dapat mensubstitusikan kembali nilai CM pada fungsi superposisi atau fungsi potensial sebelumnya. Sehingga didapatkan solusi akhir, yaitu fungsi V dalam R dan Z. Sebenarnya terdapat parameter theta juga, namun di dalam persamaan ini tidak terdapat theta, maka kita dapat menuliskan V dalam R dan Z saja, yaitu berupa fungsi superposisi sigma M sama dengan 1 sampai tak hingga dari 200 per KM J1 KM dikali dengan J0 KMR E pangkat min KMZ. Dengan KM adalah akar ke M dari J0 KM sama dengan 0. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun tindakan, dan terima kasih.